Kamu tanya, aku jawab. Di episode kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Quarter life crisis itu kalau sesuai dengan artinya yang saya ketahui, ini adalah sebuah fase di mana kita itu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak pasti nantinya terjadi di masa depan kita, seperti masalah relasi, percintaan, karir, finansial, dan banyak hal lainnya. Jadi biasanya dialami oleh anak-anak yang berusia 20-an menuju ke 30. Dan ini adalah fase dari masa remaja beranjak ke dewasa. Fase di mana banyak sekali ekspektasi kehidupan itu lebih besar daripada yang kita lakukan saat ini. Jadi membuat kita tuh bisa menjadi depresi, frustasi, stres, banyak pikiran, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di benak kita. Kalau Anda bingung apakah Anda lagi di quarter life crisis atau tidak, coba Anda renungkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Anda. Pertanyaan pertama, aku hidup itu buat apa? Pilihan aku tepat nggak sih? Aku sebenarnya mau apa sih? Aku harus melakukan apa setelah ini? Kok dia bisa lebih sukses dari aku? Padahal kita seusia. Nah, kalau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti begini, aku hidup buat apa, aku harus melakukan apa, pilihan aku itu tepat atau enggak, kenapa dia lebih sukses, sebenarnya aku harus gimana? Aduh, banyak sekali itu di otak Anda. Kali aja Anda lagi di dalam fase quarter life crisis. Nggak perlu khawatir, wajar jika Anda mengalaminya. Saya juga pernah mengalaminya di usia 20-an. Galaunya itu bisa tingkat dewa langit. Nah, ada pun 6 hal yang saya lakukan. Hal pertama yang saya lakukan adalah bersabar dengan proses diri saya sendiri. Pernah dengar kalimat seperti ini? Setiap orang pasti memiliki jatah rezekinya masing-masing, jalan kehidupannya masing-masing, timelinenya masing-masing. Pernah dengar nggak sih? Aku pernah denger ini. Waktu aku denger ini mungkin dulunya waktu saya di masa QLC, quarter life crisis, aku masih belum mengerti. Karena aku baru dengernya barusan, belakangan ini gitu ya. Ternyata setelah saya saya mendalami satu hal bahwasannya kita sebagai manusia itu sudah ada jatahnya loh. Apapun yang kita lakukan tuh sudah ada jatahnya. Dengan arti kata, kita jangan memaksakan diri untuk menjadi manusia yang sempurna. Tetapi kita berusaha untuk menjadi manusia yang senantiasa memberikan terbaik, hal terbaik dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan. Karena pada saat kita memberikan yang terbaik, kita telah menjadi yang terbaik di dalam versi diri kita. Ingat, kita bukan yang sempurna, jangan menantang diri Anda untuk menjadi yang terbaik, tetapi senantiasa memberikan yang terbaik. Di saat itulah Anda akan bersabar kepada proses diri Anda. Yang kedua adalah lakukan. Lakukan sesuatu hal yang membuat kamu itu nyaman. Ketika di quarter life crisis kan hati ini bergejolak sekali, jadi Anda jangan banyak mikir, karena memang pada kala itu kita cuman butuh penerimaan diri. Kita cuman butuh bahwasanya, hello, hidup ini baik-baik saja. Maka dengan itu, jangan memaksakan diri kamu melakukan hal-hal yang membuat kamu itu nggak nyaman. Contoh, kalau kamu merasanya nyaman berolahraga dan kamu berolahraga, jangan kamu melihat ada trending orang berolahraga, kamu memaksakan diri kamu berolahraga. Terakhirnya kamu merasa nggak nyaman dan malahan membuat kamu makin depresi. Jadi cari aja, kalau kamu nyaman nonton TV, lakukan dulu. Kalau kamu nyaman membaca buku, lakukan. Kalau kamu nyaman dengan traveling, lakukan. Lakukan sesuatu yang membuat kamu nyaman. Karena di saat itu kamu akan merasakan bahwasannya, hello, ternyata ini baik-baik saja loh. Karena kamu sudah memiliki hati yang nyaman melakukan hal tersebut. Oke? So, yang kedua adalah lakukan sesuatu yang nyaman untuk Anda. Yang ketiga adalah hindari pergaulan yang tidak mendukung. Kan kita sudah melakukan hal yang nyaman, kita berharap kita itu berada di lingkungan yang memberikan energi dan hawa-hawa yang positif.
Jadi hindarilah bertemu dengan orang-orang yang mungkin bisa mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang malahan membuat kamu down. Hindari orang tersebut, parkirkan mereka, kalau bisa tidak perlu lagi menjalin hubungan dengan mereka karena hal ini akan membuat Anda tambah masalah lagi. Ingat, tujuan kita memiliki pergaulan dan pertemanan itu adalah mencari pertemanan yang saling bertumbuh dan saling membangun, bukan saling merugikan. Kalau temannya udah saling merugikan, ngapain kita berteman? Bener bukan? Jadi ingat, yang ketiga adalah hindari pergaulan atau pertemanan yang tidak mendukung. Yang keempat adalah bersyukur. Bersyukur dengan pencapaian yang kamu miliki saat ini. Karena terkadang ya, saya menemukan ada orang yang bersyukurnya harus menunggu sesuatu yang besar gitu. Cukup bersyukur dengan hal-hal yang sederhana. Bahkan hari ini kita bisa bangun tidur pun, masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, itu kita sudah bisa bersyukur. Kamu bayangkan berapa banyak orang yang mereka mau berjalan juga susah, kamu bisa jalan, syukuri. Mau lihat matahari aja pun belum tentu punya kesempatan itu, karena buta. Anda masih bisa melihat, bersyukur. Bahkan Anda pengen minum air putih aja, udah bisa minum air putih, bersyukur. Karena berapa banyak orang yang punya masalah tidak bisa minum air putih atau tidak bisa mendapatkan air putih tersebut. Oke, bersyukur dari hal-hal sederhana, bukan bersyukur dengan sebuah hal-hal yang besar. So, tips yang keempat adalah bersyukur. Yang kelima adalah berhenti membandingkan diri kamu dengan siapapun. Seperti yang poin nomor 1 tadi, semua orang punya porsinya masing-masing. Maka dengan itu, jangan terlalu fokus dengan yang lain, tapi fokus kepada diri sendiri, fokus kepada tujuan kamu, fokus kepada proses hidup kamu, dan nikmati proses tersebut. Hiduplah pada saat ini. Ini yang paling sering nih gue temukannya begini. Seandainya kalau kemarin aku begini, begono, aku nggak akan terjadi begini dan begono. Seandainya kalau kemarin aku bla 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 dan bla bla bla. Seandainya itu terjadi. Teman-teman ingat bahwasannya kita bukanlah hidup di masa lalu. Masa lalu bukan untuk diratapi, tapi masa lalu dilakukan untuk dievaluasi. Hiduplah pada saat ini untuk dapat melihat sesuatu yang ada di masa depan. Untuk Anda yang sekarang mendengarkan dan Anda sudah belajar 6 tips ini, ingat untuk bersabar, lakukan, hindari, bersyukur, berhenti, dan hiduplah pada saat ini. Dengan melakukan 6 tips ini, semoga Anda dapat melewati quarter life crisis Anda. Kalau saya aja udah melewatinya, aku yakin Anda juga pasti bisa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Silakan aja berikan pertanyaan Anda di kolom komentar atau langsung DM Instagram kepada saya. Oke, sampai jumpa. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.